Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nunggu ya. Kita udah sampai dari kita udah melalui rangkaian penilaian lomba membuat pisau lempar yang diselenggarakan oleh KC dalam rangka ulang tahun KC ke 17 tahun. Nah, istimewa karena istimewa jadi acaranya juga dibuat istimewa. Sudah ada 10 ya? 10 karya dari 10 maker yang tersebar dari seluruh Indonesia. Tes kemarin sudah di review Mbah Nono, Mbah Kiwul secara garap ya, karena beliau memang senior maker pisau tajam ya, bukan pisau lempar meskipun pisaunya bisa dilempar. Maestro. Terancam. Sudah secara garap sudah dilihat, kita sudah direview, ada beberapa masukan. Kita juga sudah uji lempar full speed, no spin, thumb grip. Ya, ada beberapa masukan juga. Harapannya dari rangkaian penyiksaan yang tadi terakhir dijatuhin palu 1 kilo. Ya, kita bayangan kita sih akan banyak yang patah atau bengkok, ternyata kurang ya kalau 1 kilo ya. 1 kilo itu di bawah standar uji lempar kita. Jadi Ternyata dilempar ada yang patah, ternyata setelah dijatuhi palu 1 kilo dari ketinggian 1 meter, yang patah nggak nambah ya. Alhamdulillah. Kita jahat banget. Harapannya kan teman-teman maker ini sudah membuat pisau ya dengan effort, dengan skillnya, dengan pengetahuannya dan imajinasinya, dari model, dari cara penggarapan dan mungkin head treatment. Nah, ini nanti semoga kita bisa memberikan feedback ya Mas. Feedback setelah diuji, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Secara umum sih ada perbaikan-perbaikan kecil yang kalau itu dijalankan sudah oke ya, udah bisa jadi pisau lempar lah gitu. Cuma untuk lebih mengoptimalkan, karena kita kemarin patokannya 3 teknik minimal ya, 3 teknik. Jadi supaya bisa lebih optimal, kalau itu mau diteruskan untuk jadi pisau lempar signature-nya dari teman-teman maker juga sudah bisa lah gitu. Kita sudah membantu untuk menguji, jadi tinggal feedbacknya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disempurnakan, itu udah acuannya dari yang karya yang sekarang ini. Secara umum kemarin ada beberapa catatan, kalau kita utamakan adalah keamanan ya Mas. Keamanan, pisau lempar harus tidak melukai. Ada beberapa yang berpotensi melukai, jadi ada yang hanya dicoba dengan 1 atau 2 teknik aja. bukan ada yang nggak dicoba Ya, karena cukup berbahaya. cukup berbahaya. Jadi blade-nya tajam, handle-nya juga sudutnya ada tajam. Itu hal detail, istilahnya evil is in the detail ya. Nah, itu kan The devil. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pisau lempar. yang krusial dalam pisau lempar itu adalah faktor keamanan. Ya mungkin kita maklum karena ya olahraga ini juga masih baru, maker juga banyak yang belum konsentrasi di situ, belum mengeksplor lebih jauh pisau lempar itu seperti apa, karena kayaknya lomba kayak gini baru sekali ini diadakan ya, pertama di Indonesia kayaknya, dan diprakarsa oleh KC. Kata-kata mutiara Mbak? Hidup kaji. Saya kira pandai bajigur. Hal lain Mas yang perlu diperhatikan dalam membuat pisau lempar? Kalau saya
terutama adalah ya tadi faktor keamanan, bentuk. Jadi yang terutama adalah di Ora apa-apa kan. apa? Ben Blade. warung. Wong warung. Blade. Jangan coba Mas. Karena blade yang tajam atau terlalu tipis itu untuk yang umum, teknik yang digunakan untuk lempar pisau itu kan untuk belajar itu full spin ya. Full spin akan memegang handle di jarak ganjil dan megang blade atau megang ujungnya itu di jarak-jarak genap. Jadi kalau pisau yang matanya itu terlalu tipis, blade-nya tipis atau Matanya tipis. sipit, blade-nya tajam itu cenderung akan mengganggu untuk teknik full spin. Bahkan untuk teknik full spin juga kurang optimal, bisa dibilang berbahaya. Nah, selanjutnya adalah sisi limir ya, kan limir itu juga tidak boleh. Tarik sialan Pak, tarik sialan. Iya, oke. Gini. Sisi atau edge Kopi. tepian ya, tepian nggak boleh. Sudut-sudutnya antara pilihannya antara rounded atau kalau misalnya siku ya di level trim lah ya, pokoknya Dicukur. dikikis sedikit ya. Jangan sampai tajam. Misalnya ini cuma rata, nggak dibuat rounded tapi sininya udah cukup dibuat aman gitu. Itu lanjutnya adalah balance. Jadi balance untuk pisau lempar ada pilihannya sebetulnya, berat blade-nya, berat gagangnya atau di tengah-tengah gitu. Jadi ya kurang lebih ya umumnya karena untuk teknik full spin akan lebih membantu kalau beratnya di tengah-tengah, jadi center balance. Kalau untuk half spin biasanya lebih enak, handle-nya lebih berat. Buat no spin juga. Untuk panjang pisau yang optimal ya ada, kalau kita pakai golden ratio patokan gampang lah, itu 30 cm oke ya, 27 sampai 30. 27 sampai 30 cm. Tapi kalau untuk menjurus atau mengerucut ke spesialisasi untuk untuk standar kompetisi, bisa mengacu pada regulasi Indo olahraganya gitu. Berat optimal 200 gram ya. 250 sampai 350 itu Ini dibukin. untuk first spin ideal sih. Udah ideal gitu. Ya kalau tebalnya ini berapa? 4 ya? 5 mili ke atas sudah kira-kira segitu. Umumnya udah dapat segitu lah gitu. Itu terus pemilihan bahan ya, karena pisau lempar itu akan cenderung di abuse, minimal jatuh ke entah paving block, entah ke lantai, ke semen, ke kerikil-kerikil ya, terbentur target ya. Naik ke benteng tetangga. Bro, Pak Novi. Kalau bisa bahannya yang tidak getas ya, Tidak boleh bengkok. tidak getas ya. Kalau bengkok dikit masih Bisa dimaafkan. bisa dimaafkan. Standar kita mah nggak bengkok. Oh iya, ya itu idealnya sudah bengkok. Tapi kalau bengkok yang tidak terlalu sama melengkung itu kan masih bisa dimanfaatkan. Ya. Dan tak tambah di lagi Ya. ya. Kemarin itu kan penelitian kita didasarkan atas 2 pekerjaan. 1 pekerjaan panas, 2 pekerjaan dingin. Pekerjaan panas itu nanti hasilnya pada kualitas bilah, mudah bengkok, mudah patah, atau mudah zipping maksudnya. Dan pekerjaan dingin dilihat dari kerapiannya. Nah ini pekerjaan dingin Mbak Nono kemarin yang banyak mengkritisi bagian panas dan lain-lain. Jadi kalau 2 pekerjaan itu berhasil secara maksimal akan mencapai pisau lempar yang ideal. Nah, pisau lempar ideal itu gimana? Pertama, pisau lempar ideal itu tidak mudah bengkok. Kedua, tidak mudah patah. Ketiga, tidak mudah terluka.
kalaupun terluka, lukanya tidak terbuka. Maksudnya begitu Pak Tuang gitu orang jok melok. Nah, begitu kita pegang Mak terus wah, darahku tertumpah oleh pisauku sendiri. Kan penghinaan ya Mbak ya. Betul. Nah, jadi Dan yang keempat ada tambahan satu lagi. Tidak tidak balik sendiri. Balik Balik sendiri. Mau ke temennya. temannya. Betul. Jadi secara Jangan apa? terima polisi. Secara umum pisau lempar ideal itu dari pekerjaan panas itu tidak mudah bengkok, tidak mudah patah, tidak mudah luka. Sekalipun luka, kalau bisa lukanya berbentuk cekungan, jadi tidak nyerongkat itu. Menyerongan. Ya, yang kedua kerja dingin. Kerja dingin itu biasanya dilakukan setelah penyepuan atau ketika besi tidak panas. Yang pertama adalah kerapian dulu. Jadi ini beverly presisi enggak, ini presisi enggak, yang terus apa garisnya rapi enggak, karena ketika garis tidak rapi dilempar spin nanti gerunjal-gerunjal kayak BBM masih selesai. Itu pekerjaan dingin. Yang ketiga keamanan itu utama sebenarnya. Tadi masih bilang sudut-sudutnya ini. Nah, kalau sudutnya ini tajam kemudian dilempar malah tangannya sobek, ya tidak mencukupi keamanan untuk olahraga. Nah, yang terakhir ergonomi itu pembagian apa? Pembagian luas dan pembagian berat. Karena ketika nanti pisaunya terlalu lebar dipegang, wah tangannya malah nyandak, wah harap ya angel ya Mas. Itu ngelempar pisau 4 meter gubik-gubik, atau terlalu petit kecil akan terus dipegang. Jadi tadi idealnya pertama besinya kualitasnya bagus, pecahan panasnya tidak mudah bengkok, tidak mudah patah, tidak mudah luka. Yang kedua secara berat dan luasnya distribusinya bagus, mudah dipegang, tidak berbahaya bagi tangan. Kira-kira itu yang kemarin kita ukur-ukur dan kita usahakan ukurannya seobjektif mungkin dari Mas ya. Kemarin saya lempar ya pelan-pelan aja, secukup-cukupnya aja. Dan alhamdulillah ini memang ya sudah lumayan tidak mencukupi untuk dibilang pisau lempar. Hanya memang satu ini ada apa? Kecelakaan. Ada kecelakaan ini biasanya pengolahannya. Entah itu karena mungkin kan bahan asalnya tadi pemilihannya ketika kikir mesti atos lagi. Karena kikir buat mikir baja tuh. Mikir besi. Nah, nek wis atos sih ya perlu diempuke atau di anele gitu. Seperti itu. Jadi ini kalau menurut Force in Fire. Aku pernah jenenge. Lah mungkin dari Mbak Nono ada tambahan tentang desain yang ideal itu seperti apa? Sudah cukup. Angel itu. Belum foto ya. Pakai Mas Bayu. Kalau untuk desain sebetulnya pisau lemparnya kan karena penggunaannya hanya untuk di olahraga lempar pisau itu sebenarnya bebas-bebas aja sih. Yang penting kalau masalah desain itu selera, keamanan itu utama. Yang penting desain itu macam-macam sih, yang aneh-aneh juga ada, tapi selama itu aman dan ternyata dipraktekkan melempar itu keseimbangannya bagus, ergonomisnya bagus, layak-layak aja untuk menjadi sebuah pisau lempar. Terus ada juga nilai kurang sebenarnya. Nilai kurang itu mengurai kekuatan biasanya Mas. Lubang-lubang ini itu tidak terlalu berguna ini. Kalau HP-nya kuat bagus, kalau ada lubang-lubang ini sering saja patah atau mudah bengkok. Ya, melemahkan struktur. Melemahkan struktur. Cuma secara estetis memang Bangun. gitu. Military banget itu apa ya? Rainbow. Lebih estetik memang iya. Tapi untuk sepengalaman kami sebagai pelempar dan membuat pisau yang keras ini memang titik lemah dari pisau itu lubang dan sudut. Ya. Terus yang kedua penambahan itu bisa digunakan asal tidak di jalur lempar. Misalnya ini ada apa? Ada kayak mata begini, begitu kita gunakan tuh halus spin begini, serot wahyo keparut tuh masuk. Yang juga ini udah bagus kok malah diarsir gini loh Mbak. Begitu kita pegang untuk lemparan thumb grip, wah pas serot keparut mana ya. Sebaiknya emang tidak dikasih motif gini nih, tadi terlalu rajin aja. Terlalu rajin aja. Kerajinan. Motifnya sudah terlalu tajam. Motifnya diarsir manual. Betul. Ini masalah keamanan loh Bang. Keamanan melempar karena betul. kita melempar sudah di atas 31 kali ya, selesai tipis tengah jempol lagi. Hilang sidik jari. Iya. Berata. Jadi di bidang yang dipegang kalau bisa clean, tidak terlalu tidak terlalu banyak benjolan-benjolan karena itu nanti akan mengganggu lemparan. Benjolan dan sudut.
Dan sudut Ya. betul. Sudut Kalau Nama pun- sudutnya kalaupun siku mau ya. ada kalaupun mau ada Dibahas. benjolan-benjolan Nah, kalaupun mau ada jendolan-jendolan seperti ini sebetulnya perlu diperhatikan juga penempatannya. ya. Jadi untuk pisau lempar itu enggak ini yang ini seperti ini penempatannya harus pas juga sebetulnya. Ketika digunakan Membantu. membantu, Betul. tidak malah mengganggu. Salah satu yang paling di masyarakat yang modelnya udah Dagger ini populer sebenarnya. Di sini hanya satu kelemahan ini, sudutnya tajam sebenarnya. Kalau tidak Pinggir juga nyaman sebenarnya. Di handle juga kita pegang, ini ada sudut tajam di sini tuh nanti Kami agak sisinya. ini terutama agak mengganggu nanti. Yang kedua ini tuh nggak apa-apa karena tidak di bidang pegang mas ya. Betul. Tapi nah ini di tengah sini oh menyakitkan. Ini nah biasanya hal-hal ini tuh agak melemahkan. Tapi selama bahannya kuat nggak masalah sebenarnya. Pengolahannya tepat. Ya. Ini secara pembentukan bagus. Secara desain bagus. Sebenarnya betul hanya tadi safety-nya aja karena linggirnya masih tajam begitu. Distribusi beratnya berat belakang dari buat halspin sama nuspin. Nah untuk halspin ya karena yang dipegang sini kalau bisa sini tidak terlalu tajam, ini masih Sangat Masih bisa tajam. jahitan ya kan? Ya betul. Masuk ya? Masuk kalau saya tak akali ini bisa dicontoh dengan cara tidak disentuhkan di belakang sini. betul. Ada skin itu buat ngakali lemparannya ya tidak banyak orang yang bisa. Wabuh gitu sih. Bercanda. Salah satu yang kelihatan menonjol ya ini niat banget ini di mana samping kanan kirinya rapi aman, hanya ujungnya agak ketipisan tapi ya Masih ya. nyatanya masih bisa bertahan dengan uji lempar. Ini sekarang berarti ini ya Pak ya. Bukan Ini desain tuh wing. jendolan ini nih, ini bisa dibilang salah ya. Ya, pasti. Karena posisi dia ini bukan di Depan titik seimbang, jadi Iya. ini nih mengganggu justru Mas. Tapi untuk pisau buskaf atau pisau boleh mungkin. Pas. Tapi kalau untuk dilempar, ini posisi makanya tadi saya bilang jendolan ini nih bisa dibuat, boleh dibuat, bagus dibuat kalau posisinya tepat, penempatannya tepat. Kalau tidak tepat justru malah mengganggu. Gitu. Ini sih, jadi karena ini memang buah tangan manusia mesti ada kurangnya, mesti ada lebihnya. ya. Nah, mungkin kurang lebihnya mau kita bahas nanti aja kalau misalnya diperlukan, kalau tidak ya sudah cukup begitu sudah kita nilai. Nanti ada hadiahnya berupa pisau yang sudah dilempar secara beng-beng di sini. Jadi Itu istimewa. istimewa betul. Mantap. Gitu dari kami. Ya, coba ada Bah, ada Sudah tambahan? cukup. sudah Wah, dua patah kata. paparan? Idem. Nih, Sepuh-sepuh yang. sepuh ya. Kita hanya penasehat dan Pernah pengawas. sehat. Ini nanti Monggo kayak tunjuk Mas Bayu. Siap. masing-masing maker dapat Karena sertifikat anu ember gitu. partisipasi ya. Iya, Mbak. Iya, Masing-masing mereka masing-masing dapat dapat sertifikat partisipasi. Ya, partisipasi dapat. Yang juara Kemudian dapat yang juara dapat tambahan 1 sertifikat. sama pisau istimewa. Ya. Wes, mantap. Kalau Oke. yang juara udah dapat cap halal dari gaji. Kemudian mungkin ada beberapa cenderamata yang akan mengikuti Wih, desain. Sertifikat. Oh, Jadi desainnya nanti kan total nilainya berapa? hmm. Nah, nilai tertinggi mendapat hadiah pisau KJ yang bisa dilempar-lempar. Wes. Itu kalau nggak takut rusak. Kalau nggak eman-eman. Itu yang untuk 2, 3, dan 4 mungkin ada cenderamata sendiri. Wah, oke. tak cedera mata. Itu cukup. Cukup. Terima kasih buat para maker-maker yang sudah berpartisipasi. Kita memfasilitasi hajatannya KJ untuk membuat lomba membuat Pisau lempar. pisau lempar. Terima kasih banget kita mewakili komunitas lempar pisau ya, Jogja, untuk bagian lempar pisau Jogja. Sangat sangat bangga ya. Ya, dia ada Bangga dan kolaborasi. bombong ya, bombong itu bangga. Ngomong nggak di luar kota. Ya, bombong itu Pak. Kebumen itu. Sangat bangga dan tersanjung Iya, ya, iya. bisa diajak kolaborasi dan harapannya
semakin banyak maker yang terinspirasi untuk membuat pisau lempar gitu. Ya. Karena dengan begitu akan memudahkan untuk yang akan belajar lempar pisau gitu. Ya, mungkin itu. Yes. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good. Matiin nggak? bangun